الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Segala puji bagi Allah, kemuliaan salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jamaah salat Jumat yang Allah muliakan insyaAllah, salah satu ayat Allah dalam surat An-Nisa 29, Allah mengingatkan kita sebelum terlambat. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah engkau memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum, kecuali engkau melakukan perdagangan yang hasilnya engkau mendapatkan hasilnya dengan ridha. Lalu Allah sambung, dan janganlah engkau membunuh dirimu sendiri. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Karena Allah begitu sayang terhadap dirimu. Nah, jemaah melakukan Allah, ada peringatan Allah di sini dalam garis besar, dua dosa besar yang jangan dilakukan, yaitu memakan harta sesama mukmin dengan cara yang batil, dan juga jangan membunuh diri. Dan kedua-duanya sepakat para ulama mengatakan ini berdampak kepada siksa di akhirat dan kehancuran hidup di dunia. Dalam sejarah kehidupan Nabi SAW, Rasulullah pernah 3 kali tidak mau mensolatkan jenazah, padahal kondisi pada waktu itu, apabila ada seorang sahabat yang meninggal dunia atau salah seorang dari mukmin, mereka berlomba-lomba untuk meminta Nabi mensolatkannya, karena itu pertolongan dari Nabi di dunia dan bahagian dari syafaatnya. Dan Nabi mensolatkan karena Nabi begitu sayang pada umat. Tapi ada 3 kejadian yang Nabi tidak mau mensolatkan, dan ini menunjukkan kebencian Nabi, ketidakridhaan Nabi kepada jenazah itu. Dan ini yang akan menjadi perkara yang menyangkut dengan ayat yang kita bacakan tadi. Kejadian pertama berdasarkan hadis dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, juga dalam Al-Muwatta Imam Malik, dan disebutkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, yaitu Nabi tidak mau mensolatkan orang yang berkhianat setelah diberi amanah. Hadis ini sahih dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, inna min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaffa yawma Khaybar. Ada salah seorang dari sahabat Nabi wafat di hari perang Khaybar. Jadi tidak disebut syahid karena meninggalnya setelah berakhir perang. Karena yang dinamakan syahid yaitu orang yang meninggal atau mati di dalam peperangan. Tapi kalau membawa luka dalam perang lalu matinya di rumah sendiri, maka tidak disebut syahid. Itu kesepakatan para ulama. Maka cerita ini adalah
dia luka dalam perang, tapi kemudian meninggalnya di luar perang setelah berakhir perang. Maka kemudian fazakaru zalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat ketika dia meninggal meminta kepada Nabi untuk disolatkan. Jadi dibawa ke hadapan Nabi untuk disolatkan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba berkata, faqala Nabi, sallu ala sahibikum, kalian saja yang salat, salatlah kalian. Fataghayyarat wujuhan nas, berubahlah wajah-wajah sahabat. Mereka merasa ada sesuatu yang aneh, kenapa Nabi tidak mau mensalatkan, padahal yang mereka tahu secara zahir orang ini mati setelah mendapatkan luka dari perang, otomatis dia membela agamanya. Tapi kenapa Nabi tidak mau mensalatkannya? Maka berubahlah wajah mereka, ada apa ini? Nabi melihat keadaan itu, kemudian Nabi berkata, inna sahibakum ghalla fi sabilillah, ini teman kalian ini telah melakukan ghulul, khianat dalam perjuangan fi sabilillah. Dan baru mereka tahu, tapi mereka tidak tahu apa khianatnya. Fafattashna, kemudian kata Khalid Al-Juhani, fafattashna mata'ahu, lalu kami kemudian mencari tahu dengan memeriksa tasnya atau tempat dia menaruh barang. Fawajadna kharazan min khuruz al-yahud la yusawi dirhamain, kami dapatkan ternyata dia menyembunyikan manik-manik, iaitu kalung berbentuk manik-manik yang tidak sampai harganya 2 dirham, dan itu dia ambil sebelum ghanimah, iaitu sebelum harta rampasan perang dibagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia telah mengambil harta rampasan perang tanpa izin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya berharga tidak sampai 2 dirham. Nanti kalau sekarang kita kurskan sekitar 150 ribuan. Dia sembunyikan di dalam tasnya tanpa sepengetahuan Nabi yang berhak membagi harta ghanimah. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi tidak mau mensolatkan jenazahnya. Ini menunjukkan apa? Perbuatan khianat adalah perbuatan yang menyebabkan kebencian Allah dan kebencian Nabi. Bahasa khianat Allah sebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Ali Imran, wa ma kana li nabiyyin ay yaghul, Nabi tidak pernah khianat. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, barang siapa yang melakukan ghulul, khianat, maka nanti akan membawa barang yang dia khianatkan dalam bentuk azab di padang mahsyar ketika datangnya hari kiamat. Jemaah berkan Allah, kata ghillun atau ghallun itu artinya menyelipkan. Makanya sungai yang masuk ke celah-celah kecil itu disebut ighlal, air sungai yang masuk ke celah kecil disebut ighlal. Ghillun juga bermakna dengki, karena dengki menyelip di hati, selipan di hati. Maka ghulul adalah menyembunyikan sesuatu yang dia selipkan menjadi milik pribadinya setelah diamanahkan kepadanya. Maka pekerjaan ini menjadi salah satu pekerjaan favorit di akhir zaman. Hampir merata orang melakukan ghulul. Bahkan lebih buruk orang yang ghulul daripada pencuri. Pencuri tidak mendapatkan kunci rumah kita, pencuri tidak mendapatkan kunci kantor yang perusahaan kita, tapi orang yang diberi amanah dia berikan kunci untuk dijaga, dia berikan kotak bendahara untuk dijaga. Pencuri harus membuat lubang di plafon, pencuri harus mendobrak pintu, dan harus datang ketika orang tidak ada. Datangnya dengan membawa berbagai fasilitas, dan dia kelelahan untuk mencuri. Pengkhianat tidak perlu lelah, tidak perlu membocorkan rumah dari plafonnya, tidak perlu masuk dari seng, tidak perlu mendobrak pintu, kunci di tangannya. Lalu dia melakukan korupsi di kantornya, dia ambil yang diamanahkan kepadanya. Inilah penyakit akhir zaman. Maka sungguh benar Nabi SAW mengatakan, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, akan datang kepada umatku suatu zaman, la yubalil mar'u, di saat itu umatku tidak peduli bima akhazal mal, dari mana mereka mendapatkan uang, dari mana dapatkan harta, amil halal amil haram, apakah halal haram, yang penting bergaji. Begitulah umat hari ini mengambil harta sesama manusia dengan jalan korupsi. Dia korupsi harta rakyatnya yang dikumpulkan dari setiap tahun, dari pajak ke pajak, pajak ke pajak, lalu begitu mudahnya dia ambil untuk kebutuhan dirinya karena jabatannya.
diberi jabatan untuk menjaga harta rakyat, dia pula yang kemudian korupsi, dipilih oleh rakyat lalu dia mengkhianati rakyat yang memilihnya. Dalam kapasitas yang lebih sederhana, kalau kita belum merasa bahwa kita pun kadang-kadang melakukannya, pernahkah kita diberi amanah untuk melakukan satu pekerjaan? Sudah sesuaikah kita lakukan itu? Kalau kita seandainya diberikan tugas menjadi panitia, apakah mungkin kita pernah membuat data yang tidak sesuai dengan pengeluaran? Pernahkah kita mengisi bon kosong yang seharusnya harga nasi 10.000 atau 15.000 lalu kita isi menjadi 30.000 hanya demi mengambil kelebihannya? Pernahkah kita dititip mobil-mobil plat merah yang kemudian digunakan seharusnya hanya untuk kerja, lalu kita pergi mengisi minyak di SPBU, kita ambil bonnya, kita minta ke kantor, padahal kita pergi untuk tujuan pribadi kita, tidak berhubungan dengan kerja. Ini ghulul, ini khianat, dan ini terjadi di mana-mana. Korupsi waktu, kemudian tidak jujur dalam pekerjaan, mengambil apapun yang bukan hak miliknya, membawa pulang fasilitas kantor ke rumahnya, semua khianat. Sampai kata Nabi, mengambil tanah, mengubah patok tanah adalah bagian dari ghulul, dan nanti di hari kiamat semua mereka membawa sebagai siksa, mereka dipaksa bawa oleh Allah apa yang telah dikhianati. Maka yang pernah mengambil patok tanah orang, mengubah patok tanah orang, maka Nabi mengatakan akan digantungkan di pundaknya luas tanah itu, panjang kali lebar kali tinggi. Kalau panjangnya mungkin sekitar 20 meter ke belakang, kita ubah patok tanah orang, lalu kemudian lebarnya mungkin hanya sekitar 10 cm kita ubah, berarti 10 panjang kali lebar 20 meter kali 10 cm. Selesaikah? Belum. Tinggi belum dihitung. Berapa tingginya? Kata Nabi, 7 aradin, 7 petala bumi. Maka dicongkel oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 7 petala bumi, kali panjang kali lebar, letakkan di pundak, maka bawalah selama-lama sebelum menuju ke neraka. Maka berhati-hatilah berkhianat dalam pekerjaan. Kalau lakukan dengan prosedural, jangan hanya karena keinginan satu orang lalu kita berkhianat untuk semua orang yang kita tipu pekerjaannya. Maka menjadi kontraktor, jadilah kontraktor yang jujur. Jangan ketika diamanahkan di atas data melakukan begini-begini, ternyata di lapangan tidak, tapi data yang dilaporkan tidak sesuai, maka bawa aspal itu di hari kiamat nanti. Ini orang pertama yang tidak disalatkan oleh Nabi, bencinya Nabi ke orang itu. Maka kalau di dunia saja tidak disalatkan, apa yang terjadi di akhirat nanti? Nabi tidak akan memberikan syafaatnya. Dan kita pun berhati-hati, orang yang khianat seperti ini jangan sampai dijadikan pemimpin. Walaupun spanduk bertebaran di mana-mana, fotonya di mana-mana, tapi kalau tahu pecundang dalam amanah, jangan dipilih. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Nabi pernah tidak mensalatkan orang yang meninggal dalam keadaan membawa hutang dan sudah jatuh temponya dan tidak ada rencana untuk bayar. Berdasarkan hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli ala rajulin mata alaihi dain. Rasulullah tidak mensalatkan seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan membawa hutang. Ini pekerjaan meremehkan, juga memakan harta orang. Datang dengan kebaikan, datang dengan tangisan, bahkan datang dengan baik-baik, memohon-mohon harta orang yang dicari-carinya untuk diberikan kepadanya. Begitu diberikan, dikasih tempo untuk membayar, ternyata dia khianat. Sudah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun tidak dibayarkan hutangnya, lalu dia remehkan, dia kira selesai urusannya di situ. Tidak akan pernah. Rasulullah mengatakan apa? Yughfaru lisyahid kulla zambin illa ad-dain. Syahid saja, yang syahid di medan perang, semua dosanya diampunkan kecuali satu, ad-dain. Kalau dia berhutang, maka itu penyebab penghalang masuk ke surga oleh orang yang syahid. Kalau orang yang syahid tidak diampunkan dosanya gara-gara tertinggal hutangnya, apa yang kita andalkan dari haji dan umrah kita? Apa yang kita andalkan dari salat jamaah kita?
Jamaah terus-terusan haji, Masya Allah, luar biasa dia lakukan, dan merasa diri mabrur, umrah berulang-ulang. Lalu dia bersedekah sana, sedekah sini, hutang tak bayar, yang syahid tidak diterima oleh Allah, apalagi kita yang di bawah syahid. Dan ini hari ini orang makan harta orang dengan cara itu. Kita tidak memberikan uang itu ke pencuri, kita jaga, kita kunci laci. Tapi pada orang yang berhutang hanya dengan mengandalkan air mata, kita berikan jutaan harta kita dan belum pernah dikembalikan sampai hari ini. Dan kita hari ini menganggap itu biasa. Subhanallah, inilah penyebab orang masuk neraka paling banyak di akhir zaman. Berhutang, sudah jatuh tempo, mampu bayar, tapi dia bawa mati, dia tidak bayar. Jemaah melakukan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan hancurlah hidupnya. Maka dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Bukhari, Rasulullah mengatakan, man akhaza amwalan nas yuridu adaaha addahu Allahu anhu. Barang siapa yang telah mengambil harta manusia lalu berencana mengembalikannya, maka Allah akan buat dia berhasil mengembalikannya. Maka orang berhutang kalau niatnya baik, ada saja yang Allah buat dia berikan untuknya untuk bisa membayar hutang. Lalu Nabi sambung, dan barang siapa waman akhazahu, barang siapa mengambil harta orang dengan cara berhutang, lalu yuridu itlafaha, dia menghancurkan harta itu, tidak ada rencana dikembalikan, maka apa yang Nabi katakan, atlafahullah, Allah hancurkan hidupnya. Maka hari ini jangan terlalu banyak hidup kita berurusan dengan harta orang. Sayang orang hari ini bicara di mulutnya Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah, utang kok mana baik. Bicara fikih ini mazhab ini begini, ini pintarnya, utang orang tak bayar. Dan inilah kejadian yang pernah Nabi lakukan, tidak mau disolatkan jenazahnya. Maka oleh karena itu berhati-hatilah jemaah melakukan Allah. Tanda-tanda akhir zaman, orang tidak peduli lagi apakah yang dia konsumsi, apakah harta halal atau harta haram. Nah kemudian nanti yang terakhir itu kejadian bunuh diri. Jadi ketiga-tiganya Allah sebutkan dalam satu ayat, mengambil harta orang, membunuh diri, itu semuanya berefek besar di akhirat nanti. Oleh karena itu selesaikanlah sebelum kematian datang kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات وتقبل يا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.